malam. Ya alhamdulillah karena kan memang lagi libur Ramadan, pondoknya libur, jadi dibolehkan, boleh pulang boleh enggak. Maka saya pikir ya sudahlah biar kumpul sama keluarga, jadi saya izinkan dia pulang, nanti sampai selesai Lebaran baru kembali lagi gitu. Ya dia izin sih Umi, ini di sini libur pondoknya gitu, nggak ada pelajaran, hanya ya biasa taraweh, mengikuti ini aja lah, mengikuti Habib Umar ketika majelis gitu-gitu aja. Boleh nggak pulang karena teman-teman ada sebagian yang pulang. Saya pikir oh ya udah kalau emang libur, karena kalau nggak libur ya nggak boleh kan gitu, ongkosnya mahal. Jadi akhirnya ya udah kalau karena libur jadi boleh pulang gitu. Bila 3 tahun. 3 tahun. Enggak, kayaknya 3 tahun. Ini kan dia selama 3 tahun. Ini 1 tahun dia memperdalam bahasa Arab terlebih dahulu. Belajar bahasa Arab, memperdalam bahasa Arabnya, terus menghafal hadis-hadisnya gitu ya. Baru setelah itu dia lanjut dengan pelajaran-pelajaran lainnya, dengan kitab-kitab yang lainnya. Setelah itu ya kalau selesai sebenarnya diperbolehkan untuk berdakwah sih gitu ya. Kalau sudah 3 tahun dia sudah mantap, sudah memahami gitu. Ya saya pengennya nanti ketika saya dakwah saya ajak dia untuk mengenalkan gitu supaya dia berani gitu. Oke, artinya memang mungkin dari anak-anak Umi yang terlihat lah bisa dibilang meneruskan jejak orang tua baik Umi atau Umi sendiri yang menjadi seorang pendakwah. Ini kelihatannya Bilal atau ada yang Enggak, bukan juga untuk meneruskan, tidak, karena berdakwah itu kan fleksibel ya, enggak harus seperti berdakwah seperti berbicara di depan audiens gitu. Tetapi ketika kita seperti anak saya Abizar, ketika dia di dunia entertain dia pun bisa berdakwah. Ketika mungkin lagi syuting azan, waktu azan dia mungkin bisa mengajak teman-teman atau krunya azan nih berhenti dulu yuk. Itu kan sebuah dakwah ya. Jadi biarkan mereka, anak-anak saya berdakwah dengan caranya mereka gitu. semalam turut jemput juga nih si Bilal? Iya, saya jemput. Dan itu juga datangnya lebih cepat karena dia info jam 11 tuh landing gitu. Dan saya ya sudah karena jam 11 kan saya pikir oh masih lama deh gitu. Ternyata dia ngabarin jam setengah 10 tuh udah landing, jam 10 udah landing. Dan di grup gitu kan. Akhirnya anak-anak udah panik semuanya. Abizar kan masih di Semarang. Ya udah kamu naik Grab aja katanya. Enggak udah Umi yang jemput aja. Nah, saya bilang begitu. Udah Umi jemput, tunggu paling naik tol baru 45 menit. Akhirnya kita ngebut, kita jemput. Nanti Lebaran balik lagi nih? Insya Allah habis Lebaran balik lagi. Oke. Kemarin ikut nonton kasih support ke Egy yang golin sama bangsa. Alhamdulillah. Iya itu. Heboh banget ini nonton. Itu karena gak kesorot kamera aja ya. Jadi kameranya ada sama saya. Kalau kameranya dipegang sama asisten saya, pasti saya yang disorot. Makanya sengaja saya pegang kameranya. Dan nyamarnya pakai topi ya supaya orang nggak lihat. Iya waktu itu Adiba ngajak. Sebelumnya ngajak dulu kan, Mi mau ikut nggak gitu. Egy tanding gitu. Egy nanya Umi mau ikut nonton nggak. Saya pikir, waduh nonton nggak ya gitu. Dulu pernah nonton bola itu waktu SMA karena dulu punya teman dekat pemain bola namanya Jeffrey juga. Jadi pertama nonton bola itu SMA, punya menantu kan pemain bola kan gitu ya. Akhirnya ya udah deh, itu kedua kali saya nonton tuh. Ya udah Kak, boleh Kak gitu. Dan kebetulan memang hari itu saya nggak ada acara gitu. Ya udah akhirnya janjian buka puasa dulu, sholat dulu, selesai itu kan malam ya mainnya. Ya udah akhirnya langsung kita ke sana gitu. Iya alhamdulillah, masya Allah. Itu tegang juga ya nonton bola itu ternyata gitu. Maksudnya takut gitu kan. Maksudnya Egy kan pernah cedera waktu kemarin di Qatar ya. Kan dia sempat jatuh 3 hari nggak boleh main karena kakinya cedera. Nah itu rasa takut itu ada gitu. Namanya juga anak sendiri ya. Jadi udah zikir aja, doa aja gitu kan. Terus kan itu Egy masuk kan di menit kedua. Maksudnya setelah pergantian, setelah istirahat baru Egy masuk ya kan gitu. Yang di pertama kan
belum ada ngegolin dari mau itu dari Vietnam mau dari Indonesia belum kan. Saya bilang itu saya udah mulai bosen tuh. Kok nggak ada yang ngegol-golin sih gitu. Ayo gregetan kitanya. Aduh ya Allah menangin dong, ya Allah menangin gitu. Maksudnya menangin timnas gitu. Nah pas selesai istirahat saya tanya, Kak udah selesai ya? Aku bilang belum istirahat. Oh Egi belum main, habis ini kayaknya gitu. Karena kan dia cadangan dia, maksudnya mainnya yang kedua. Akhirnya begitu pas kelihatan Egi udah mulai nendang udah Bismillah ayo. Ini kita udah kayak komat kamit aja itu mulut sholawatan doa ya Allah menangin gitu. Akhirnya begitu masuk kita kaget semua, saya sampai loncat dan di pangkuan saya itu ada air mineral, ada roti, ada snack gitu. Saya tuh sampai nggak sadar jadi saya loncat itu jatuh semua, tumpah semua. Ya Allah ini sampai jatuh gitu. Saking hebohnya. Dan kadang-kadang kita kaget semuanya. Ini kan baru di menit awal kan dan ternyata Egi yang masukin itu sih. Oh iyalah pasti dia apalagi dia excited banget dia sampai kayak gitu. Belum. Doain aja. Enggak. Mungkin karena masih pada sibuk juga kali Egi kan masih sibuk. Dan saya nggak pernah mau menanyakan hal itu kepada anak. Karena apa? Takut anak menjadi beban kan, kasihan. Jadi biarkan aja. Pasti Allah akan saatnya Allah kasih juga pasti dikasih. Rencana Lebaran mau kemana nih? Lebaran kayaknya nggak. Biasanya pulang ke Semarang tapi nggak tahu kayaknya mungkin di rumah aja ya. Jadi belum ada. Belum ada. Bersama mantu baru pertama kali. Iya, makanya bersama mantu pertama kali. Jadi belum tahu planningnya kayak gimana. Dan kan nggak jauh dari itu kan Abizar kan juga ulang tahun kan gitu. Uje juga tanggal lahirnya tanggal 12 juga haulnya Uje juga gitu kan. Jadi belum tahulah planningnya apa gitu. Paling di rumah aja. Oke, harapan terakhir mungkin untuk di Ramadan kali ini Umi sendiri seperti apa? Ya sudah pasti lebih maksimal lagi ibadahnya, bacaan Qur'annya buat saya, buat anak-anak gitu. Karena kalau nggak sayang gitu, kalau nggak mengupgrade gitu. Ya semoga Allah mudahkan buat kami itu, buat saya, buat anak-anak, buat kita semua untuk mudah dalam beramal soleh gitu. Karena kita nggak tahu tahun depan kita masih bisa menikmati Ramadan lagi atau enggak. Gitu. Ya.